Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di Majidah Channel yang selalu memberi informasi tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi sekarang saya akan membacakan 10 hadis Nabi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen ya di Majidah Channel supaya Majidah Channel lebih berkembang dan selalu buat informasi tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kita baca teman-teman hadisnya ya teman-teman. Orang tua adalah ibu dan bapak yang telah merawat dan menjaga kita dari kecil hingga dewasa. Orang tua senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dan pengorbanan mereka tiada terkira dan bahkan tak dapat tergantikan. Ibu kitalah yang mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Ayah kita bekerja mencari nafkah untuk kita saat masih kecil. Karena itulah sudah sepatutnya kita sebagai seseorang anak untuk menyayangi dan mengasihi kedua orang tua. Islam sendiri mewajibkan kita sebagai anak untuk taat dan berbakti kepada ibu dan bapa kita. Apapun yang mereka perintahkan kepada kita selama bukan kemaksiatan, maka haruslah kita taat dan patuh pada orang tua akan membawa kita ke dalam syurga. Namun sebaliknya, siapapun anak yang berani kurang ajar dan durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia diancam dengan neraka jahanam. Hal ini dikarenakan durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar dan akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian ayahmu. Radhiyallahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku mengatakan, kemudian apa lagi? Lalu beliau mengatakan, berjihad di jalan Allah. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal-hal tadi kepadaku. Seandainya aku bertanya lagi, pasti beliau akan menambah jawabannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau kuberitahu mengenai dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, man, wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Beliau mengucap hal itu sambil duduk berpelekan pada tangannya. Tiba-tiba beliau menegakkan duduknya dan berkata,
Dan juga ucapan sumpah palsu. Beliau mengulang-ulang perkataan itu sampai saya berkata dalam hati, duhai seandainya beliau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Hadis riwayat Ahmad. 6. Ada 3 jenis doa yang mustajab terkabul, tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang berpergian, dan doa kejelekan kedua orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. 7. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuk di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas, kezaliman, dan memutuskan silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. 8. Taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Hadis riwayat Ahmad. 9. Dari Al-Mughirah bin Syu'ban radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh Allah Ta'ala mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, menolak kewajiban, meminta yang bukan haknya, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Allah juga membenci orang yang banyak bicara, banyak pertanyaan, dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Bukhari. 10. Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Beliau menjawab, ya, dengan mendoakannya, memintanya ampun untuknya, melaksanakan janjinya, wasiat, menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali melalui jalan mereka berdua, dan memuliakan teman-temannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe ya teman-teman di Madidah Channel. Assalamualaikum.